problematika dan kejujuran. Ujian nasional tingkat SMA dan sederajat dimulai sejak Senin 13 April hingga Rabu 15 April. Hasil UN tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana hasil UN menjadi penentu kelulusan. Mulai tahun ini, muncul regulasi UN bukanlah satu-satunya faktor penentu siswa untuk lulus dengan standar nilai tertentu. Karena itu, UN bukan lagi menjadi momok bagi siswa yang duduk di kelas terakhir setiap jenjang, mulai SD, SMP, hingga SMA. Namun apa yang ditekankan dan diperhatikan dari setiap penyelenggaraan ujian adalah dimensi kejujuran. Maka dalam konteks tersebut, proses menempuh ujian menjadi lebih diutamakan ketimbang semata-mata pada hasil akhir. Menjelang ujian, banyak siswa, sekolah, dan wali murid menempuh tindak di luar nalar. Sementara saat ini bukan lagi era mengakali ujian dengan berbuat kecurangan. Biarkan siswa-siswi belajar dan berjuang sesuai kemampuan. Tidak perlu mencoba mencurangi UN agar hasil akhir sesuai dengan keinginan. Sejumlah pihak mengingatkan agar siswa tidak mencari bahkan percaya terhadap bocoran soal maupun kunci jawaban. Sebab percaya bocoran soal adalah awal dari ketidakjujuran. Biarkan logika dan kemampuan siswa yang bekerja keras untuk mencapai hasil akhir. Satu-satunya cara untuk mencapai hasil maksimal adalah belajar keras, giat, dan berlatih soal-soal lewat tryout kolektif maupun mandiri. Kendati UN bukanlah satu-satunya penentu kelulusan, kegairahan dan persiapan menghadapi ujian tetap terasakan. Sejumlah sekolah dalam berbagai pemberitaan menggelar ikhtiar bersama yang dikoordinasi pihak sekolah. Berbagai persiapan lewat proses kegiatan belajar mengajar telah dijalankan dan ditutup dengan istighosah. Hasil UN tetap faktor penting untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lebih penting, prinsip-prinsip kejujuran menyangkut moralitas mulai dari bangku sekolah. Sebab teladan atas persoalan integritas itu terasakan semakin jauh, terutama melihat banyaknya tokoh yang berperkara dan berurusan dengan penegak hukum. Contohnya dalam skandal korupsi dan suap. Kita tidak rela generasi emas yang kini duduk di bangku sekolah ternodai oleh ajaran buruk masalah integritas.